Minggu 23 Maret 2025 jam 18 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak di ibadah ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Dalam ibadah sore ini, akan dilakukan pelantikan badan-badan penyelenggara pelayanan klasis Kota Ambon, periode 2025-2030. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 16 Maret 2025 jam 9 WIB sebesar Rp12.591.500. Syukur sebesar Rp3.136.000. Persepuluhan sebesar Rp6.250.000 dan sarana fisik sebesar Rp1.074.000. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 16 Maret 2025 jam 18 WIB sebesar Rp9.034.500. Syukur sebesar Rp597.000. Persepuluhan sebesar Rp920.000 dan sarana fisik sebesar Rp561.000. Yang melayani ibadah saat ini Pendeta M. Tamaela dengan menggunakan tata ibadah Minggu Sengsara keempat. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Kategorial Sinar Kasih Polri dan Majelis Jemaat GPM Piniel. Pembacaan Alkitab dari Ratapan 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini, Trio Blessed, Trio Irene. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 169, bait 1 dan 4. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 440. Jemaat, setelah ibadah ini akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah Minggu Sengsara keempat saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 23 Maret 2025. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
Saudara-saudari, hari ini kita telah memasuki Minggu Sengsara yang keempat. Marilah siapkan hati dan mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dalam ibadah ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang menebus dan yang memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari sekalian. Saudara-saudari, di minggu keempat kita merayakan sengsara Tuhan Yesus. Kiranya mata kita semakin terbuka melihat betapa jalan derita dan sengsara yang ditempuhnya adalah jalan menuju kemuliaan yang kekal, dan setiap orang yang percaya padanya dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya itu untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Puji
Mata Tuhan melihat dan umat Tuhan mengaku. Saudara-saudari, tidak ada yang luput dari pandangan Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi Tuhan pun menentang orang-orang yang berbuat jahat. Oleh sebab itu, meski batin berkeluh kesah dan mulut tak henti memohon pertolongan, tetaplah ingat dan menjaga agar jangan jatuh ke dalam dosa. Tetapi bila kejahatan telah melemahkan kita, maka marilah dengan penuh kesungguhan kita mengaku dosa-dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Ya Tuhan, pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Kami yang dirudung malang, tapi juga yang menimbulkan kemalangan. Kami yang meratap, tapi juga menjadi penyebab ratapan. Kami yang memohon belas kasihan, tetapi juga tidak berbelas kasih. Lihatlah kami yang bergirang di atas kesedihan dan duka lara sesama. Pandanglah kami yang hatinya teriris dan menyisahkan dendam yang sulit terlupakan. Betapa kami hina di hadapan-Mu Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami dan bawalah kami kembali kepadamu, ya Tuhan.
Saudara-saudari, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Maka berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Karena di dalam Yesus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara-saudari, Yesus berkata, "Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Oleh sebab itu, lakukanlah yang baik dengan mata yang tertuju pada Yesus, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkat yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia." Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, di sore hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Ratapan 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Mari sebelum kita ada dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, di tengah-tengah kebaktian Minggu Sengsara keempat di sore hari ini Tuhan, kami umat-Mu, kami datang Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Kami akan membaca firman kebenaran-Mu Bapa, mengaku sungguh Tuhan, siapakah kami ini Bapa. Untuk itu Tuhan, lewat firman yang akan kami baca dan kami dengar ini Tuhan, kiranya memberi kekuatan serta sukacita bagi kehidupan kami, untuk kami menjalani akan seluruh perjalanan
kami dari hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Dengan perikop doa untuk pemulihan. Ingatlah, ya Tuhan, apa yang terjadi atas kami, pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain, rumah-rumah kami kepada orang asing. Kami menjadi anak yatim, tak punya bapa, dan ibu kami seperti janda. Air kami minum dengan membayar, kami mendapat kayu dengan bayaran. Kami dikejar dekat-dekat, kami lelah, bagi kami tak ada istirahat. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir dan kepada Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti. Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Pelayanan-pelayanan memerintah atas kami, yang melepaskan kami dari tangan mereka tak ada. Dengan bahaya maut, karena sarangan pedang di padang gurun, kami harus mengambil makanan kami. Kulit kami membara laksana perapian, karena nyerinya kelaparan. Mereka memperkosa wanita-wanita di Sion dan gadis-gadis di kota-kota Yehuda. Pemimpin-pemimpin digantung oleh tangan mereka, para tua-tua tidak dihormati. Pemuda-pemuda harus memikul batu kilangan, anak-anak terjatuh karena beratnya pikulan kayu. Para tua-tua tidak berkumpul lagi di pintu gerbang, para terunat berhenti main kecapi. Lenyaplah kegiraan hati kami, tari-tarian kami berubah menjadi perkabungan. Mahkota telah jatuh dari kepala kami, wahai kami, karena kami telah berbuat dosa. Karena inilah hati kami sakit, karena inilah mata kami jadi kabur. Karena bukit Sion yang tandus, di mana anjing-anjing hutan berkeliaran. Engkau, ya Tuhan, bertakhta selama-lamanya, tatahmu tetap dari masa ke masa. Mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Bawalah kami kembali kepadamu, ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala, atau apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkahkah engkau terhadap kami? Demikianlah firman Tuhan. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ibu bapak, mbak saudara semua, selamat sore, jelang malam, shalom. Dalam sukacita bersama kita telah merayakan masa perayaan Prapaskah atau Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang keempat pada minggu ini. Dan Okuli menjadi sebuah slogan untuk menyebutkan, memaknai lebih luas pengertian Minggu Sengsara keempat itu. Mataku terarah kepada Tuhan, berdasarkan Mazmur 25 ayat 6. Ini memang menjadi penting di masa-masa ini supaya kita mempersiapkan hati kita, diri kita untuk memasuki merayakan Natal dengan pemaknaan yang lebih dalam dan keyakinan yang semakin teguh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada bagian tanggung jawab bergereja, gereja yang diartikan bersama-sama sebagai gereja institusi, gereja adalah
para pelayan yang kebetulan hari ini ada perangkat pelayan yang akan dilantik sebagai badan penyelenggara tingkat klasis Kota Ambon, juga gereja sebagai umat, dan beberapa harapan untuk menjadi bagian dari gereja itu untuk semakin teguh. Pada subtema tahun 2025, kata teguh diungkapkan, teguhlah sebagai gereja yang profetik untuk terus berbuah bagi kehidupan bersama. Di bulan Januari juga tema binaan menyebutkan berdirilah teguh sebagai gereja. Bulan Februari menyebutkan bertumbuhlah sebagai gereja yang teguh. Dan di bulan Maret ini, gereja teguh memiliki daya tahan. Khusus untuk minggu ini, gereja teguh yang memiliki daya tahan itu difokuskan pada bertahan dan pandanglah kepada Tuhan. Minggu sengsara keempat itu. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mengerti kata teguh dan memiliki daya tahan ini, pertama-tama sebagai gereja, institusi pelayan dan umat, beberapa catatan harafiah. Bagaimana gereja itu semakin kokoh gedungnya, erat ikatannya, kuat pegangannya, baik itu janji-janjinya, perkataan-perkataannya, tidak berubah. Komitmen, iman, pendirian, kesetiaannya. Dan ini menjadi bagian yang kita renungkan supaya menyebutkan gereja yang memiliki daya tahan atau gereja yang memiliki kemampuan dalam menyikapi segala dan setiap tantangan yang diperhadapkan kepadanya di tengah-tengah tantangan zaman, benar-benar menjadi bagian dari kepemilikan dan pilihan hidup dari seorang yang percaya. Bertahan atau daya tahan untuk tetap memandang Tuhan adalah salah satu bentuk ekspresi gereja bertahan dalam cobaan iman, bertahan untuk berpegang dan percaya kepada Allah, bertahan dan berseru di tengah penderitaan-penderitaan kehidupannya. Bertahan dan pandanglah pada Tuhan. Mengapa saudara ini menjadi bagian dari pengantar yang kuat bagi kita memahami berita ratapan 5 ayat 1 sampai 22 ini? Bagian yang kita baca tadi diberi judul doa untuk pemulihan dengan latar belakang tentang keadaan Israel yang dihantam keruntuhan dan kesunyian kotanya. Pada pasal 1 ada murka yang menyala kepadanya. Mereka mendapatkan penderitaan-penderitaan yang berat. Mereka mendapatkan kesengsaraan yang dahsyat. Dan untuk semua hal itu, bagian yang bisa direfleksikan ialah kembali mengenal Tuhan di tengah-tengah keadaan yang dialaminya pada titik nadir terendah itu, untuk bertemu dengan cara, kata, sentuhan tangan Tuhan yang tetap menolong dan mengurapinya. Saudara, 4 masa yang menduka citakan itu, yang memilukan hati itu, yang menghancurkan seluruh tatanan kehidupan, bahkan mereka berada seakan-akan di dalam hukuman yang sangat kejam. Mereka diajak untuk mengenal dan memandang Allah sebagai satu-satunya Tuhan
yang dapat menolong, melepaskan, memberikan kelegaan, memberikan jalan keluar, melindungi, membentengi kehidupan mereka. Beberapa catatan yang tertuang dalam bacaan ini menyebutkan seakan-akan mereka mempertanyakan kealahan di tengah-tengah situasi kehidupan yang mereka. Pertama, seakan-akan mereka menggugat daya ingat Allah di tengah-tengah situasi mereka, tentang ikatan janji Allah, tentang kesetiaan Allah. Kata pandanglah hinaan kami, memberikan arti mereka meminta di dalam doa dengan sungguh-sungguh. Tuhan memandang mereka, Tuhan menoleh, Tuhan menunjukkan pandangannya, Tuhan mengikuti dengan matanya di mana mereka berada. Tuhan menilik mereka satu demi satu. Dan kata lihatlah kehinaan kami memberi pengertian bahwa mereka ingin melihat Tuhan sungguh-sungguh menyentuh mereka. Mereka ingin mendapatkan penampakan Tuhan yang sungguh-sungguh mereka rasakan. Bahkan mereka ingin mendapatkan tenaga yang Tuhan berikan kepada mereka di tengah-tengah keterpurukan itu. Dan harapan itu adalah pengampunan dan kemurahan di tengah-tengah situasi itu. Hal kedua yang menjadi bagian refleksi umat di dalam bacaan ini adalah mereka hendak menggugat kepekaan dan kepedulian Allah atas derita yang mereka alami. Mengadu atas dahsyatnya penderitaan mereka, kesulitan, kesengsaraan yang seakan-akan sampai pada titik mereka tidak bisa lagi berteriak, hanya diam, putus harap. Dan di tengah-tengah ketenangan keputus harapan itu, dengan diam menantikan pertolongan Tuhan. Isi hati yang mereka teriakan, tatapan mereka sudah kosong, berlinang air mata. Seluruh hak-hak atas tanah, atas rumah, atas hidup, atas status sosial mereka, status ekonomi mereka terkejar, terdesak, punah, hancur, porak-poranda. Mereka seakan kehilangan damai yang mereka dambakan dan hanya dibayang-bayangi oleh musuh dan para penganiaya mereka. Kekejaman-kekejaman yang mereka terima membuat mereka punya satu pengakuan yang cukup menarik pada ayat 6. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir dan kepada Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti. Di sini hendak memberikan pengakuan yang jujur bahwa di tengah-tengah kehidupan yang terpuruk tidak bisa kita pungkiri bahwa meminta pertolongan selain Tuhan juga menjadi bagian dari apa yang diungkapkan pada bacaan ini. Menjadi kebiasaan-kebiasaan yang sangat fundamental bagi seorang manusia, termasuk orang-orang yang percaya, orang-orang yang dijadikan sebagai anak pilihan Allah, bangsa pilihan Allah, tapi pada gilirannya punya kekacauan-kekacauan situasi yang pada gilirannya mereka mencari pertolongan-pertolongan di luar Tuhan. Mereka seakan menuduh Tuhan menanggung dosa-dosa turunan. Mereka seakan menuduh Tuhan
bagaimana pemerintahan yang mereka alami, yang mereka jalani, tidak dapat memberikan kelepasan-kelepasan. Bahaya maut dengan serangan pedang, kelaparan, juga situasi yang sangat mencekam bagi perempuan-perempuan, anak-anak, pemuda-pemuda, dipaksakan dalam keadaan-keadaan yang sangat memprihatinkan. Perayaan-perayaan agama terhenti. Kegirangan mereka menjadi perkabungan. Hati mereka sungguh-sungguh sakit dan mata menjadi kabur. Kondisi tanah yang tandus dan dipenuhi dengan anjing liar menjadikan mereka seakan-akan menjadikan mereka berbanding seperti mereka adalah bagian dari sejarah Sodom. Ratapan bebas ini menjadi bagian yang memberikan bagi saudara-saudara dan saya bagaimana situasi getir ini mereka harus ungkapkan kepada Allah. Hal ketiga, akhirnya harus ada pengakuan dosa dan pengakuan terhadap kebesaran Allah untuk pernyataan percaya akan Allah. Saudara, ratapan ini tidak hanya mencerminkan kesedihan jasmani, psikis, dan spiritualitas, namun juga ratapan ini mengukur dan menakar pengakuan iman. Pengakuan dengan jujur atas realitas iman dan menemukan sumber-sumber tangan Allah yang menyentuh dan menolong, menemukan kebesaran Allah, menemukan keadilan-keadilan Allah, menemukan harapan-harapan yang telah, sedang, dan akan terus Allah buat, menemukan belas kasih Allah yang berlangsung secara pasti, menjadi komitmen iman yang sangat kokoh. Karena itu ayat 19 kembali meneguhkan bahwa Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya, tahtamu dari masa ke masa. Mengembalikan kepercayaan yang sungguh bahwa Allah yang mereka imani, Allah yang mereka percayai akan menjadi Allah yang sungguh-sungguh bertahta dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tidak ada pilihan lain. Doa untuk pemulihan umat memperteguhkan sikap percaya kepada Allah semakin mendalam dan berani melanjutkan kehidupan. Dalam sebuah istilah disebut perbaikan restorasi oriented. Orientasi untuk tiap orang yang bertemu di dalam situasi yang sangat sulit dan hendak memandang Allah, menemukan sentuhan Allah itu memerlukan beberapa hal. Ada perubahan, perbaikan seperti keadaan semula hidupnya. Ada pemugaran terhadap situasi yang mulai rusak dan hancur. Ada pemulihan dalam bentuk-bentuk cara berpikir, cara beriman, cara berkata-kata, cara berperilaku, cara bersikap, dan cara untuk mengimplementasikan kehidupan kepada orang banyak. Cara kembali inilah menjadi tawaran untuk kita memandang, bertahan, dan memandang kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kini kita sebagai gereja yang adalah orang-orangnya dan bukan gedungnya saja. Termasuk hari ini ada gereja, umat, dan pelayan yang akan melayani dalam periode sasi pelayanan 2025-2030. Kita diingatkan tentang tugas pelayanan, tanggung jawab yang hari ini akan diterima sebagai tanda mengaku dan percaya kepada Tuhan. Mengaku dan melakukan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab melayani pada Tuhan.
Kita diingatkan bersama-sama dengan umat untuk bertahan dan pandanglah kepada Tuhan, supaya hal-hal yang menjadi bagian dari kehidupan kita akan terus mengalir bagi gereja sebagai lembaga, bagi gereja sebagai pelayan, dan bagi gereja untuk seluruh umat. Hal pertama, bahwa semua kita pada gilirannya juga pernah jatuh dalam dosa. Karena itu, pengampunan dan kemurahan Allah itu harus kita yakini sebagai sesuatu yang tidak pernah dapat berubah dari komitmen janjinya. Kekal adanya. Bagian pengampunan kemurahan Allah yang tidak berubah itu adalah pendamaian yang sempurna, termasuk atas dosa-dosa kita. Bahkan Yesus Kristus pun menjadi bukti mengalami kesengsaraan, penderitaan di kayu salib itu sebagai bukti pengampunan dan kemurahan Allah bagi kita semua. Hal kedua, bahwa di dalam hal bertahan dan pandanglah kepada Tuhan itu juga membutuhkan setiap orang, setiap hati untuk memeriksa kembali seberapa berat, besar, luas, dalam, panjang, tinggi, lebarnya tantangan yang dia alami, cobaan yang ia alami, derita yang dia alami, kesulitan yang ia alami, tekanan, kepahitan, kehinaan hidup yang dia alami. Sambil menemukan kuasa Roh Kudus di dalam seluruh kejadian peristiwa kedahsyatan itu, untuk mendapatkan tangan Tuhan yang setia dan terus menolong. Ketiga, dan yang terakhir, kita diminta supaya dengan iman dan percaya kepada Allah, memandang kepada Allah, bertahan di dalam seluruh badai hidup itu, berdiri teguh, bertumbuhlah dan memiliki daya tahan sebagai gereja yang profetis dan terus berbuah bagi kehidupan bersama. Artinya supaya di dalam seluruh layanan, baik di kalangan umat, di kalangan pelayan, di antara umat dan pelayan, kita mesti menjadi bagian bersama-sama, saling meneguhkan, saling menumbuhkan, saling memberdayakan di tengah-tengah konteks gumul pelayanan masing-masing. Dalam dunia kerja, dalam dunia pengabdian, di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara, di tengah-tengah kehidupan pelayanan di klasis maupun di jemaat-jemaat, menjadi bagian yang sangat penting untuk saling menopang, saling meneguhkan, menumbuhkan, memberdayakan. Dan yang paling terakhir, mulailah itu kemuka dari dalam rumah. Lebih dari itu, mulai dari dalam hati. Amin.
Saudara, bersama dengan semua orang di segala tempat dan di sepanjang sejarah ini kita mengaku pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Persembahan pujian trio Blessed dipersilakan.
Bapak Ibu terkasih, sebelum kita memberi, dengarlah anjuran ini. Saudara-saudara, marilah kita membawa persembahan syukur kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Sambil
Ya Allah Maha Pengasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa syukur kami dan persembahan kami. Tuhan, kiranya suci dan kuduskan persembahan ini, dan berkatilah tangan-tangan yang mengolahnya. Biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang bau harum di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mempersilakan persembahan pujian dari trio Irene untuk memuji Tuhan. As long
Saudara-saudaraku jemaat, kini saatnya akan dilantik badan-badan penyelenggara pelayanan Klasis Kota Ambon yang akan didahului dengan pembacaan surat keputusan Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Jemaat, mari kita ikuti pembacaan surat keputusan Majelis Pekerja Klasis. Gereja Protestan Maluku anggota PGI Klasis Kota Ambon, surat keputusan nomor 02-MPK-MPK-DATAR-KKA-E.2/3/2025 tentang pembentukan badan-badan penyelenggara pelayanan Klasis GPM Kota Ambon periode 2025 hingga 2030. Dalam tuntunan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pembentukan badan-badan penyelenggara pelayanan Klasis GPM Kota Ambon periode 2025 hingga 2030. Pertama, memberhentikan dengan hormat badan-badan penyelenggara pelayanan Klasis Kota Ambon periode 2021-2025 dengan menyampaikan ucapan terima kasih atas seluruh dedikasi dan pengabdiannya dalam melakukan pelayanan dan kesaksian dalam lingkup pelayanan Klasis Kota Ambon. Kedua, mengangkat dan melantik badan-badan penyelenggara pelayanan Klasis GPM Kota Ambon periode 2025-2030 dengan komposisi dan personalia sebagaimana yang tertera dalam lampiran keputusan ini. Ketiga, badan-badan penyelenggara pelayanan bertugas membantu Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon dalam melakukan program pelayanan dan kesaksian dan bertanggung jawab kepada Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Keempat, keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 23 Maret 2025, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Ketua Pendeta R.A. Rikumahu, Sekretaris Pendeta M. Takaria. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat. 1. Majelis Pekerja Harian Sinode GPM di tempat. 2. Majelis Jemaat Se-Klasis GPM Kota Ambon di tempat. 3. Petikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui. Lampiran surat keputusan Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon nomor 02-MPK-DATAR-KKA-E.2/3/2025 tentang komposisi dan personalia badan-badan penyelenggara pelayanan Klasis GPM Kota Ambon periode 2025 hingga 2030. Bidang Pemberdayaan Teologi dan Pembinaan Umat. Komisi Anak, Remaja, dan Katekisasi, Ketua Nona Nolin Sohoka. Anggota 1, Ibu Esther MJ Saureka. 2, Pendeta William J. Kaya. 3, Ibu Juliana Lesnusa. 4, Nona Adelis Ohiwutun. 5, Saudara Bucile Wakabesi. 6, Ibu Ellen Tomahu. 7, Saudari Francisca Cia Halatu. 8, Saudara Dorteis E. Unipeta. 9, Saudara Justin Marcelo Angkotamoni. 10, Saudari Tristiwari J. Sokota. Komisi Pemuda, Ketua Nona Ivana Tuhumena. Anggota 1, Nona Feni Sardama. 2, Saudara Glenn Alphonse. 3, Saudara Fembriana Lesnusa. 4, Saudara Daniel Latumahina. 5, Nona Astrid Patinama. 6, Bapak Raymond Tahapari. Komisi Kemitraan, Ketua Bapak Pahlawan Jaya Butar-Butar. Anggota 1, Ibu Lenora Pikauli. 2, Bapak Rais M. Salawane. 3, Ibu Susiana Patikawa. 4, Ibu Eliola M. Mairuhu. 5, Ibu Cecilia Lenders. 6, Bapak John Lev Manut. Komisi Warga Gereja Senior, Ketua Bapak Yakob TH M. Sipahelut. Anggota 1, Ibu Shirley C. Talakua. 2, Ibu Novendra Sutanto. 3, Ibu Since Patirane. 4, Ibu Josephine E. Soplanit. 5, Ibu Mince Alphonse. 6, Bapak Frederick Antomoing. 7, Pendeta Freddy Pasumain. Komisi Warga Gereja Profesi, Ketua Pendeta F. Fatipelohi. Anggota 1, Bapak Frankie Paulus Tehumuri. 2, Ibu Febi Yunita Tuhumuri. 3, Ibu Rosa Amanupunyo.
4 Ibu Constanza Lescona, 5 Saudara Norce Revalo. Komisi Ibadah dan Musik Gerejawi, Ketua Saudara Hans Mario Tanamal, anggota 1 Bapak Eliezer I Lasamahu, 2 Ibu Theodora M. Watimena, 3 Saudara Adolfi S. Latuprisa, 4 Nona Kanidia CH Tumuri, 5 Saudara Richard Urliali, 6 Nona Tinalia RL De Fretes. Tim Pendidikan Formal Gereja, Ketua Bapak William Lantu, anggota 1 Ibu Jen Dendisa, 2 Pendeta Emeritus Filiose C. Hatalebesi, 3 Ibu Sheni Lisa Soisa, 4 Pendeta Cica Herwendi, 5 Nona Nolin Sohoka, 6 Nona Adelis Ohiwutun. Bidang Pekabaran Injil dan Pelayanan Kasih, Komisi Pemberitaan Injil, Ketua Bapak MJ Sapteno, anggota 1 Bapak M. Kainama, 2 Ibu Erni E. Manuputi, 3 Ibu Sandra Lawalata, 4 Ibu Leonora Tomasoa, 5 Ibu Flora Ferdinandus, 6 Bapak Edir Lokolo, 7 Bapak Agus Maharak, 8 Bapak Hans De Fretes, 9 Ibu Anace Simaela, 10 Ibu Magdalena Sabandar, 11 Bapak Stefred E. Manuhutu. Komisi Pendidikan, Ketua Bapak Femi Sahetapi, anggota 1 Ibu Dora J. Rita Wemahu, 2 Bapak Thomas Rulesin, 3 Bapak Karolus Yakob Latuheru, 4 Bapak Yakob Lopis, 5 Bapak Petrus Solemede, 6 Ibu Penina Romseri, 7 Ibu Aneke Alfons, 8 Ibu Amelia Amanupunyo. Komisi Kesehatan, Ketua Ibu Lita Ane Astrid Tarumaseli, anggota 1 Ibu Lebrina Pariuri, 2 Ibu Rosa R. Patiasina, 3 Ibu Fransika M. Hitiobesi, 4 Bapak Johan Stefanus Norimarna, 5 Ibu Rina Parera, 6 Ibu Susana Tuana Kota, 7 Ibu Agustina Papipaya, 8 Ibu Grace de Quelju, 9 Ibu Kristi Hitiobesi. Komisi Hukum dan Advokasi, Ketua Bapak Samuel Weleruni, anggota 1 Bapak Julio Tuhatunewa, 2 Ibu Marlina Mailuhu, 3 Bapak Edi Matakupang. Komisi Pemberdayaan Bidang Politik, Sosial dan Budaya, Ketua Bapak Edward Tale, anggota 1 Bapak Riris Slalmanat, 2 Ibu Megi Limahelu, 3 Bapak John Apono, 4 Ibu Mei Marlisa, 5 Ibu Maya F. Telusa. Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat, Ketua Bapak Ongki Samson, anggota 1 Ibu Yolanda Sopakua, 2 Ibu Maria Alexandrina Leha, 3 Bapak Bodewin R. Mailuhu, 4 Bapak Peter Paul John Nanlohi, 5 Ibu Kori Rosefin Patinama, 6 Ibu Silva Risamena, 7 Bapak Freddy Salawane, 8 Bapak John Henry Lilipori, 9 Ibu Elizabeth Tomasoa. Tim Klinik Bantuan Hukum, Ketua Bapak Adolf Seleki, Wakil Ketua Bapak Firel El Sahetapi, Sekretaris Bapak Oriana Elkel, anggota 1 Bapak Jamie Peters, 2 Ibu Aline H. Matulapelwa, 3 Saudari Ibu Lendi Saukulete, 4 Bapak Marcel J. Hanusa, 5 Saudari Karina Rutumalesi, 6 Bapak Ari Satrio Sahetapi, 7 William Likumahwa, 8 Bapak Amus M. Laipeni. Bidang Pengembangan Oikumene Semesta, Komisi Pembinaan Kerjasama Lintas Denominasi, Ketua Bapak Henry Katupan, anggota 1 Ibu Teresia V. Saulata, 2 Ibu Koni Parinusa, 3 Ibu Moneke C. Tuhumena, 4 Bapak Fabio Lekahena. Komisi Pembinaan Kerjasama Antaragama dan Aliran Kepercayaan, Ketua Bapak Justus Patipawai, anggota 1 Bapak Johan Peter Patihawean, 2 Ibu Marieke A. Makatita, 3 Ibu Rahel Lawalata, 4 Bapak Roland V. Ayal. Komisi Lingkungan Hidup dan Keutuhan Ciptaan, Ketua Bapak Wood Maili Romuti, anggota 1 Ibu Ellen Dias, 2 Ibu Christine Siwabesi, 3 Bapak Marion Uneputi, 4 Bapak Rudolf G.S. Manuputi. Komisi Bencana Alam dan Sosial, Ketua Ibu Freta Yulian Kayadu, anggota 1 Ibu Shirley Pamela Paliama,
2 Ibu Sandra Carla Sitania, 3 Bapak John Nahumuri, 4 Bapak Arkens Parera. Tim Penanggulangan Bencana Klasis, Ketua Bapak Heri Latuheru, Wakil Ketua Ibu Natalia Tihuayo, Sekretaris Saudara Libert Salakori, Bendahara Saudari Jessica Watimuri, Divisi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, 1 Saudara Mario F. Tenu, 2 Saudara Demianus J. Patikawa, 3 Saudara Albertina Rahayaan, 4 Saudara Franky M. Papilaya. Divisi Data Informasi dan Dokumentasi, 1 Saudara Stephen H.F. Mandaku, 2 Saudari Salomi S. Lokwati, 3 Saudari William B. Latuheru, 4 Saudara Marcel Apono, 5 Saudara Petrus Y. Divisi Perlengkapan dan Logistik, 1 Saudara Joksan Manusiwa, 2 Saudara Elam Nunumete, 3 Saudara Linde J.C. Salakori, 4 Saudara Ogen Romer, 5 Saudara Yermias Ngaibawar. Bidang Penataan dan Pengembangan Kelembagaan, Tim Litbang, Ketua Ibu Yomima M. Tatipikalawan, Sekretaris Ibu Desi Pati, Divisi Penelitian Ketua Ibu Olivia L. Sahertian, Anggota 1 Ibu Sali P. Sandanafu, 2 Pendeta Nyonya M. Takaria, 3 Ibu A.M. Sau Silawane, 4 Bapak J. Peters. Divisi Perencanaan dan Pengembangan, Ketua Bapak Juan E. Kayadu, Anggota 1 Bapak Jeter D. Siwalete, 2 Bapak Silwanus M. Talakua, 3 Nona Mendi Matruti, 4 Bapak Juins J. Rejulan. Tim Verifikasi, Ketua Ibu M. Pati, Anggota 1 Bapak E. Patiselano, 2 Ibu E. Apono, 3 Ibu V. Kastanya, 4 Ibu V. Lesnusa. Tim Aset, Ketua Bapak Yan P. Sokota, Anggota 1 Bapak Selvianus Saetapi, 2 Ibu Tika Latuheru, 3 Nona Trikse D. Revualo, 4 Bapak Febi Patinasarane, 5 Saudara Hendrik J. Korputi. Tim Sarana Fisik, Ketua Bapak Alexander M. Mailuhu, Sekretaris Bapak Roy Jamongi, Bendahara Ibu Oktovina Sofia Kaya, Anggota 1 Pendeta J. Siwalete, 2 Bapak Andreas Y.H. Apono, 3 Nona Filona Ririhena, 4 Bapak J. Manuputi, 5 Bapak Patrick Munandar, 6 Bapak Bodewin Mailuhu, 7 Bapak John S. Naumuri, 8 Bapak Freddy Manuhutu. Tim Media Center, Ketua Bapak Michael Syahaya, Wakil Ketua Bapak Manse Ferdinandus, Sekretaris Bapak Sakar Ririhena. Bidang Teknologi Informasi, Ketua Bapak Novaldo Somokil, Subbidang IT Bapak Bradley Mailuhu, Bapak Roland Lekupuri. Subbidang Konten Kreator Bapak Hans G. Lasatira, Bapak Rolando Christmas Nendisa. Subbidang Multimedia Bapak Veno Nanuru dan Saudara Valencia Yosias. Bidang Pengolahan Informasi dan Komunikasi, Ketua Iwan A. Pepa. Subbidang Editing Saudara Giovanni Latuheru dan Saudara Raymond Tahapari. Subbidang Publikasi Saudari Sartika Latuheru dan Saudari Sandra Sitania. Subbidang Redaksi Saudari Fida Glory Watelete dan Saudara Penny Mayaud. Bidang Database, Ketua Saudara Febi Patinasarane. Subbidang Pengolahan Data Saudara Arthur Patiruhu dan Saudara William Neston Nusale. Subbidang Diseminasi Data Saudara Gesteyer dan Saudari Julia Parera. Panitia Hari-Hari Besar Gerejawi, Ketua Bapak Luki Upulatu Nikiulu, Wakil Ketua Bapak Gerson Laimera, Sekretaris Bapak Fabio Lekahena, Wakil Sekretaris Bapak Victor Paliama, Bendahara Ibu Grace Persulesi. Seksi Acara, Ketua Saudara Mario Tanamal, 2 Ibu Franky Ane Parinusa, 3 Ibu Anita Da Costa, 4 Ibu Prihe Marantika, 5 Ibu Fenska Amnopunyo, 6 Ibu Rosandra M. Alphonse, 7 Saudara Kanindia Tuhumuri, 8 Saudara Nopri Lekahena. Seksi Konsumsi, Ketua Ibu Rahela Walata, 2 Ibu Mince Alphonse, 3 Ibu Kori Rosefin Patinama, 4 Ibu Yakomina Soselisa, 5 Ibu Ona Sopamena,
6 Ibu Rolina Parera, 7 Ibu Verlen Luhukai, 8 Ibu Arit S. Tutuarima, 9 Ibu Adriana W. Sekawail, 10 Ibu Ariance L. Patiruhu. Seksi perlengkapan dan dekorasi, Ketua Ibu Yeni Soplanit, 2 Bapak Markus Namarubesi, 3 Bapak Williams Daniel Toisuta, 4 Bapak Stefred Elia Manuhutu, 5 Bapak Benyamin Siwabesi, 6 Bapak Peter Muskita, 7 Bapak Latuhorte Watimuri. Seksi dana, Ketua Ibu Leonora Sapteno, 2 Ibu Agustina Ayosias, 3 Ibu Helen Talahatu. Seksi publikasi dan dokumentasi, Ketua Saudara Edwin Tala, 2 Saudara Iwan Epepa, 3 Ibu Sartika Latuheru. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 23 Maret 2025, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Ketua Pendeta R.A. Rikumahu, Sekretaris Pendeta M. Takaria. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang namanya tadi dibacakan, diminta kesediaannya untuk berdiri. Sebelum saudara-saudara dilantik sebagai Badan Penyelenggara Pelayanan Klasis Kota Ambon masa pelayanan tahun 2020-2030, sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat keputusan tadi, maka dengarkanlah kini beberapa hal pokok tentang tugas dan tanggung jawab yang diemban. 1. Jemaat selaku persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus adalah kenyataan tindakan Allah di dalam dunia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Karena itu adalah wajar bahwa tanggung jawab pelayanan berada pada setiap anggota jemaat dengan karunia yang berbeda-beda oleh roh yang sama, semata-mata demi kepentingan bersama. 2. Ingatlah akan firman Tuhan bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebab kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Karena itu lakukanlah segala sesuatu dan dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ingatlah bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Baiklah sekarang di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saudara-saudara mendengar dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, apakah saudara percaya bahwa Allah telah berkenan memanggil saudara-saudara dan menjadikan saudara-saudara selaku Badan Penyelenggara Pelayanan Klasis Kota Ambon? Kedua, apakah saudara-saudara berjanji untuk melakukan tugas sebagai Badan Penyelenggara Pelayanan Klasis Kota Ambon dengan jujur, tabah dan setia kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja, serta terbuka kepada pimpinan Roh Kudus? Ketiga, apakah saudara-saudara bersedia menjadi Badan Penyelenggara Pelayanan Klasis Kota Ambon yang berada dalam ikatan oikumenis dengan gereja-gereja di segala tempat dan di sepanjang sejarah ini? Keempat, apakah saudara-saudara berjanji untuk mendasarkan seluruh pekerjaan saudara-saudara pada Alkitab yang mengandung kebenaran firman Tuhan? Apakah jawab saudara-saudara? Berdasarkan pengakuan saudara-saudara itulah, maka selaku hamba Yesus Kristus, saya melantik saudara-saudara sebagai Badan Penyelenggara Pelayanan Klasis Kota Ambon masa pelayanan tahun 2025-2030 di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau berkenan memanggil dan menetapkan saudara-saudara ini dalam rangka pembangunan tubuh Kristus.
Karuniakanlah Roh-Mu memimpin mereka dalam gereja-Mu di sini, agar mereka beroleh hati yang teguh dan bijaksana dalam menunaikan tugas mereka masing-masing. Kiranya mereka menjadi berani, jujur dan setia dalam menyaksikan nama-Mu melalui pelayanan kepada sesama manusia dan alam ciptaan-Mu. Karena itu kami mohon berkat-Mu. Allah yang Maha Kuasa mengaruniakan saudara-saudara dengan damai sejahteranya, supaya saudara-saudara jujur dan setia dalam tugas pelayanan-Mu. Amin. Saudara-saudara, kita akan berdoa syafaat dan kita akan akhiri syafaat ini dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Terpujilah ya Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah yang bertakhta kudus dan setia terhadap janji penciptaan-Mu, pemeliharaanmu, perlindungan, kasih setia dan rahmat-Mu. Allah yang di dalam Kristus Yesus yang menjadi putra tunggal penebus dosa bagi setiap kami yang percaya dan seluruh dunia yang daripadanya kami bertumbuh dalam iman di dalam rangkai gumul kehidupan kami dari waktu ke waktu sampai hari ini. Kami bersyukur bahwa semua keberadaan kehidupan kami masih menjadi bagian dari lindungan dan penyertaan Tuhan. Berat, sulit,
di tengah-tengah kepahitan dan kegetiran, tantangan, beban yang silih berganti kami alami, kami sungguh tahu Engkau Tuhan ada. Engkau tetap setia. Engkau tetap merangkul dan menjagai kami siang, malam, dimanapun kami berada. Dan karena itu segala hati kami, hidup dan seluruh karya kami bawa kepada Tuhan. Di dalam perayaan Usbu Sengsara keempat Tuhan Yesus ini menjadi bagian yang kami akui kebesaran dan keagungan Tuhan ada pada kami. Kasih setia, penyertaan, janji keselamatan tetap menjadi bagian kami. Oleh karena itu ya Bapa, terima dan sambut semua dan setiap hati kami yang datang hari ini. Sebagai umat, sebagai pelayan yang membawakan gumul dan teriakan kami minta tolong. Kami tahu mata Tuhan melihat kami dimanapun kami berada, menilik kami sampai ke dalaman hati kami. Dan daripadanya penyertaan, kasih setia dan rahmat Tuhan menjadi bagian dari cara Tuhan menolong kami. Keyakinan kami ini melegakan hati kami, melewati usbu yang baru kami jalani sampai dan mempersiapkan kami memulai usbu baru, bahkan di masa-masa prapaskah ini mempersiapkan hati dan iman kami untuk perayaan Paskah Kristus saatnya nanti. Sukacita dan damai sejahtera-Mu melimpahi kami ketika semua gumul juang dan tanggung jawab telah kami lakukan sampai saat ini, termasuk bagian dari para pelayan yang telah melayani di Klasis Kota Ambon periode masa bakti 2020-2025 yang hari ini kemudian menjadi bagian tugas yang dilanjutkan maupun tugas baru yang dilanjutkan pada masa bakti 2025-2030. Setiap hati, tugas, waktu, tenaga, dan seluruh potensi hidup yang telah disembahkan kepada Tuhan dalam tanggung jawab sebagai badan penyelenggara di masa bakti yang lalu maupun yang akan melakukan tugas ke depan. Pengakuan dan berkat Tuhan telah melimpahi mereka untuk seterusnya dan selamanya. Biarlah layanan Tuhan akan termatrai bagi rangkaian gumul pelaksanaan program pelayanan, tugas dan tanggung jawab pelayanan di Klasis Kota Ambon di dalam kasih setia dan rahmat Tuhan. Berkati seluruh umat di dalam jemaat-jemaat di wilayah Klasis Kota Ambon, bahkan seluruh umat-Mu yang menjalani kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Begitu pula dengan para pelayan di seluruh jemaat di Jemaat Klasis Kota Ambon, juga majelis pekerja klasis, pimpinan klasis, dan semua orang yang turut terlibat dalam tanggung jawab bersama di gereja ini, di klasis-klasis Gereja Protestan Maluku, Sinode GPM. Kami percaya
di dalam tanggung jawab pelayanan klasis, jemaat, bahkan sinode, Tuhan menghikmati para pemimpin ini. Tuhan berikan hikmat dan roh menguasai seluruh hidup dan tugas serta tanggung jawab melayani. Begitu pula tanggung jawab bergereja di Indonesia, di Asia, di dunia. Bahkan bersama-sama kami mendoakan tanggung jawab pelayanan di lingkup klasis Kota Ambon, baik di dalam tanggung jawab umat maupun pelayan, juga termasuk renovasi gedung gereja Maranatha. Kami mendoakan semua orang yang dipercayakan untuk mengatur dan mengerjakannya. Tuhan hikmati dan berkati, supaya semua hasilnya akan berkenaan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa yang kekal dan kudus, bagi tanggung jawab ke semua orang, umat dan pelayan yang bekerja, yang mencari pekerjaan, yang melakukan bagian dari usaha-usaha dan kerja untuk pengembangan ekonomi, karir, dalam berbagai bentuk upaya yang lebih luas dan lebih besar, baik yang ada di sekitar keluarga maupun yang terpisah di tanah rantau. Kami mendoakan seluruh dan keluarga-keluarga kami yang terpisah. Begitu pula Tuhan memberkati semua orang dan semua profesi yang Tuhan percayakan, baik di dalam tanggung jawab kemasyarakatan maupun tanggung jawab di pemerintahan. Karena itu kami mendoakan pemerintah di Kota Ambon, pemerintah Provinsi Maluku, bahkan seluruh pemerintah di Indonesia, dengan semua tugas-tugas dan tanggung jawab baik legislatif, birokratif maupun yudikatif. Tuhan memberkati semua, mereka hikmati dan berikan kemampuan untuk menata layani tugas di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah masyarakat Maluku, dan di tengah-tengah Kota Ambon. Bapa yang kami sembah, bagi setiap kami yang masih bergumul di dunia pendidikan, dari tingkat perguruan tinggi, yang bersama maupun yang terpisah dari keluarga kami, yang tingkat SMA, SMK, SMP, SD, TK, PAUD dalam keluarga kami. Tuhan memberkati setiap kami, gumul kami, semua juang kami, dan semua bagian dari tahapan-tahapan pembentukan karakter, supaya baik pertumbuhan ilmu dan pengetahuan, baik pertumbuhan jasmani, menjadi bagian dari pertumbuhan bersama-sama dalam iman, dalam membentuk spiritualitas umat yang mapan, yang tangguh, yang bersinergis untuk kehidupan bersama. Bapa yang kekal dan kudus, semua persembahan kami pujian, semua kesediaan dan kebersamaan kami dalam pelaksanaan perayaan Minggu Sengsara 4 ini menjadi bagian yang kami taruh di bawah takhta kekudusan-Mu ya Bapa. Terima dan sambut kami, pulihkan, bawa kami kembali ke jalan-Mu yang benar, ampuni dan rahmati kami dengan belas kasihan, pengampunan dan kemurahan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengakhiri syafaat kami dengan doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudariku, pergilah dan beritakanlah Kristus yang tersalib dengan mata yang terarah kepada Allah, agar kasih dan rahmat-Nya mengalir melalui hidup dan karyamu bagi sesama dan ciptaan yang lainnya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Selamat memaknai hidup di Minggu Sengsara 4. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Shalom. Nanti kita doa syukur bersama, lalu mungkin bisa kita ke belakang sebentar. Terima kasih.